Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas analisis strategi bersaing dengan studi kasus menggunakan kerangka Porter pada UMKM Potterphone. Mungkin bisa di next, oke. Ini adalah anggota kelompok kami. Oke, next. Oke, ini ada dokumentasi atau foto hasil kunjungan kami ke lokasi usaha langsung dari Potterphone, yang dimana Potterphone itu adalah usaha jual spare part HP. Ini adalah usaha utama mereka, dengan side jobnya mereka itu ada menerima jasa reparasi. Dapat lihat, oke. Mungkin bisa lanjut. Oke, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Oke, profil singkat perusahaan. Potterphone ini adalah usaha penjualan spare part HP dan reparasi yang awalnya itu bermula dari pengalaman pribadi pemilik yang merupakan seorang instruktur dan teknisi dulunya. Dan sekarang usaha ini sudah memiliki beberapa cabang. Pemilik awalnya menyadari kesulitan dan menemukan celah bahwa kebutuhan spare part dan tools reparasi HP di Yogyakarta itu masih sangat minim. Oke. Inisiatif awalnya itu dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan internal saja, seperti kebutuhan teman-teman di sekitar lingkungan si pemilik, dan yang kemudian melihat opportunity usaha ini dapat berkembang menjadi toko yang melayani masyarakat umum dengan fokus penyajian spare part kualitas aftermarket, serta jasa reparasi yang mengutamakan kualitas dan pelayanan. Oke, selanjut. Oke, ini ada dokumentasi bagaimana proses bisnis dari Potterphone. Yang pertama tadi itu usaha utama mereka ada penjualan spare part. Dapat dilihat juga ada proses bisnis reparasi HP-nya 1, 2, 3. Dan untuk target pasar utama mereka itu sebenarnya mengincar teknisi kecil seperti warung reparasi. Namun mereka juga menargetkan jasa layanan reparasi HP pada umumnya. Oke, lanjut. Oke. Setelah mengumpulkan data, kami dapat menyimpulkan konteks persaingan dari Potterphone ini. Yang pertama itu persaingan yang sangat tinggi. Terdapat kontar-kontar kecil, teknisi lepas, hingga pusat servis resmi yang menjadi pesaing utama dari usaha Potterphone ini. Pelaku usaha juga harus mampu atau cakap bersaing secara strategis, karena ya tadi usaha kecil itu dan teknisi lepas itu banyak sekali. Oke, dari segi biaya yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan itu juga sangat tinggi. Tidak hanya dari modal biaya uang, tetapi ilmu dalam dunia teknisi seperti elektronik dan spesifikasi HP. Oke, pelanggan juga sangat sensitif dan harga ini sudah sangat wajar. Mungkin bisa lanjut. Oke, permasalahan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada perlunya kita membahas poin-poin yang akan diangkat dari permasalahan Potterphone ini. Pertama, bagaimana sih intensitas persaingan pada industri jasa reparasi HP yang dihadapi oleh Potterphone ini? Dari intensitas persaingan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana sih strategi bersaing yang diterapkan oleh Potterphone untuk unggul dalam persaingan di dunia industri mereka. Oke, lanjut. Oke, kita udah masuk ke landasan teori, yang dimana pembahasan ini akan dibawakan oleh teman saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Oke, beberapa teori tersebut adalah, bisa dilanjut. Teori strategik bersaing. Apa itu strategik bersaing? Tindakan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif dan posisi kuat di industrinya dengan cara bersaing, memposisikan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk mengalahkan pesaing. Oke, bisa dilanjut. Oke. Lalu teori Porter 5 Force, menganalisis area persaingan Porter 5 Force. Nah, kekuatannya itu ada 5, yaitu ancaman pendatang baru. Misal ada bisnis baru yang
sama atau yang mirip, itu akan menjadi ancaman untuk bisnis yang yang ada. Oke, lalu daya tawar pemasok. Apa itu daya tawar pemasok? Eh, Seperti apakah pemasok itu bisa memenuhi apa aja kayak kualitas dan misal harga. Ya, untuk berikutnya adalah daya tawar pembeli. Pembeli juga tidak akan selalu membeli di bisnis kita atau di perusahaan kita, karena ada beberapa alternatif lain yang mungkin lebih murah atau kualitasnya lebih baik. Oke, lalu ancaman produk pengganti. Misal ada produk pengganti, untuk yang permasalahan ini kan seperti jasa reparasi. Nah, mungkin bisa diganti dengan membeli HP baru jadi tidak perlu reparasi seperti itu. Oke, untuk berikutnya adalah persaingan antar pesaing. Seperti hanya perusahaan atau bisnis lain pasti ada persaingan antar bisnis itu. Oke, bisa dilanjut. Teori genetik strategic porter. Memilih posisi untuk menang dari strategi genetik porter. Strategi ini digunakan untuk porter pun agar dia bisa bersaing di bisnis mereka atau di usaha mereka agar tetap berkembang dan tetap bertahan. Oke, selanjutnya. Oke, berikut adalah dokumentasi saat kita wawancara. Oke. Untuk bab 3, pembahasan analisis porter fact dan strategi yang tadi saya jelaskan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu dari hasil wawancara kami mendapatkan 5 analisis porter dari porter phone. Yang pertama tuh ada persaingan industri. Di sini tingkat persaingan tuh sangat tinggi, yang dimana banyak sekali kompetitor yang berada di industri ini, yang membuat margin keuntungan itu semakin tipis. Di sini Porterphone mempunyai beberapa strategi bersaing. Yang pertama tuh menawarkan harga kompetitif. Yang kedua, memberikan apresiasi pelanggan seperti voucher, diskon, dan lain-lain. Ketiga, menjaga kepercayaan. Dan keempat tuh mengedukasi pelanggan baru. Dengan fokus utamanya yaitu kualitas layanan dan garansi lebih menentukan dibandingkan harga murah. Lanjut. Yang kedua tuh ada ancaman pendatang baru. Pertama tuh aksesibilitas pemain baru. Untuk memulai bisnis di industri ini diperlukan pengetahuan dasar pada dunia elektronik seperti spare part HP dan lain-lain. Yang kedua tuh modal awal itu sangat tinggi. Peralatan servis tuh bisa sampai dari 15 sampai 20 juta. Stok spare part juga dari 50 sampai 100 juta, yang membuat ini modalnya itu sangat tinggi. Tantangan utama tuh membangun kepercayaan pelanggan dan memperoleh akses ke supplier berkualitas. Yang pertama tuh membangun kepercayaan pelanggan tuh tidak mudah ya, dibutuhkan waktu yang sangat lama, sampai mungkin bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan terhadap pelanggan kita. Yang kedua tuh memperoleh akses ke supplier berkualitas. Ini juga diperlukan koneksi ya, yang sangat koneksi ke supplier tersebut tuh juga tidak mudah untuk mendapatkan hal itu. Ya, dan kedua tuh ada strateginya, yaitu memperkuat benteng kepercayaan terhadap pelanggan yang sudah ada dan pemasok supply chain. Di sini pelanggan yang sudah ada itu kita harus terus-menerus melayani mereka dengan dengan sangat-sangat effort gitulah. Jangan melupakan pelanggan-pelanggan yang sudah beli ke toko kita. Lanjut. Yang ketiga itu ada daya tawar pembeli, di mana
harga tuh sangat menjadi pertimbangan, khususnya bagi pelanggan baru ya. Pelanggan baru tuh sangat sensitif dengan harga. Misalnya nih di toko lain ada harga yang sedikit lebih murah, mereka bakal memilih toko baru tersebut. Yang dimana? Gitu. Yang kedua ada loyalitas pelanggan, dipengaruhi oleh kualitas layanan, garansi dan pengalaman, bukan semata harga murah. Di sini ada juga pelanggan yang tidak mempedulikan harga sama sekali. Yang mereka pedulikan tuh pelayanan yang sangat bagus dari toko kita. Nah, selanjutnya itu pentingnya komunikasi. Itu memberikan estimasi biaya dan durasi pengerjaan secara transparan. Di sini kita harus secara transparan ya, memberikan estimasi biaya, jangan mematok dengan secara semena-mena lah harga spare part dan lain-lain terhadap pelanggan kita. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah ada daya tawar pemasok. Potterpon sangat mengandalkan supplier atau distributor untuk memperoleh produk aftermarket dan produk utama dari Potterpon, yaitu spare part. Kemudian ada kendala harga. Potterpon sulit mendapatkan harga terbaik karena untuk dapat harga yang baik atau harga bagus, Potterpon perlu membeli jumlah produk dengan kuantitas yang sangat besar agar mendapatkan harga grosir. Hal ini menimbulkan ketergantungan agar supplier mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diperlukan. Nah, strateginya adalah Potterpon membeli spare part dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali ke toko reparasi lain atau komunitas penyedia jasa reparasi agar memperoleh harga grosir dari supplier. Kemudian Potterpon juga selalu berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan baik antara sesama komunitas penyedia jasa reparasi dan juga supplier atau distributor dari spare part. Selanjutnya, kemudian ada ancaman produk substitusi atau pengganti. Yang pertama mungkin banyak HP baru yang bermunculan dengan harga murah. Ini menjadi opsi alternatif bagi orang-orang yang HP-nya mungkin sudah rusak atau perlu diperbaiki. Daripada diperbaiki, lebih memilih untuk membeli HP baru dengan harga murah. Kemudian banyak dari kita yang memilih opsi perbaikan sendiri melalui tutorial YouTube atau video-video yang ada untuk memperkecil biaya. Namun hal ini beresiko merusak HP kita lebih parah. Ancaman ini belum signifikan karena banyak brand HP yang perlu perbaikan profesional. Selanjutnya, dari pembahasan tadi kita akan membahas ringkasannya. Pertama adalah persaingan kompetitor. Tingkatannya adalah tinggi karena banyak pesaing, dan di daerah Jogja sendiri tentunya banyak bermunculan toko atau penyedia jasa reparasi. Kemudian ada pendatang baru, tingkatannya sedang karena masuk di bisnis ini tergolong cukup sulit atau tidak mudah, dan untuk membangun jasa reparasi itu perlu membangun reputasi terlebih dahulu. Kemudian ada daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli termasuk ke tingkat yang tinggi karena harga itu sangat sensitif dan banyak pilihan. Ya tentunya banyak pelanggan lebih memilih toko dengan harga yang murah. Kemudian ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok ini tingkatannya antara sedang dan tinggi karena banyak supplier, tetapi pasokan besarnya terbatas atau pasokan besar dari spare partnya itu terbatas. Kemudian ada produk substitusi tergolong rendah karena HP murah dan second bisa menggantikan servis.
Selanjutnya untuk bab 4 atau penutup akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih, dan kita akan masuk ke bab terakhir yaitu penutup. Next. Dari kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara maupun analisis menggunakan kerangka Porter 5 Force, dapat disimpulkan bahwa Potterpon ini menghadapi lingkungan industri yang bisa dibilang sangat kompetitif ya. Namun berhasil mempertahankan posisinya melalui strategi diferensiasi mereka. Potterpon mampu bertahan dengan menonjolkan dari segi kualitas pelayanan, keahlian teknisi, dan transparansi mereka kepada pelanggan, yang dimana itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada Potterpon ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi diferensiasi yang mereka lakukan menjadi pilihan yang sangat tepat dalam menghadapi dinamika industri yang seperti ini. Oke. Terus untuk saran untuk memperkuat branding, yang dimana awalnya Potterpon ini menggunakan strategi dari mulut ke mulut, yang dimana dari kepercayaan teman-teman ataupun orang-orang terdekat mereka. Selanjutnya mereka bisa fokus pada peningkatan ulasan Google Maps dan testimoni pelanggan ya, untuk membangun kepercayaan pelanggan baru, yang dimana beberapa orang maupun mahasiswa mereka biasanya melihat di Google Map dulu apakah tempat ini tuh bagus atau enggak dari segi layanan mereka maupun harga yang dijual. Terus dari segi layanan bisa mempertimbangkan layanan seperti kayak servis panggilan, jemput HP, konsultasi online, ataupun edukasi seputar perawatan HP untuk memperluas pasar mereka dan juga meningkatkan kenyamanan dari pelanggan. Dengan memperhatikan poin penting seperti monitoring tren pasar, juga secara rutin memantau harga HP second dan spare part agar bisa bersaing dengan harga tetap dan kompetitif dan tidak tergeser oleh kompetitor lainnya. Oke, mungkin sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada pertanyaan maka presentasinya saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.